Lalu kepercayaan Gereja Kristen Nazaretan ini perlu diperhatikan. Orang-orang Kristen harus dapat menjelaskan kepercayaan mereka kepada orang lain. Alkitab mengajarkan kepada kita, bersiaplah setiap waktu untuk menjawab setiap orang yang bertanya kepadamu untuk menjelaskan pengharapan yang ada padamu. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 15, maka kita sebagai orang yang percaya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang bertanya kepada kita. Jadi aturan ajaran dari gereja kita adalah sangat penting. Maka Gereja Kristen Nazaretan itu mempunyai tingkah laku, sikap yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah, kita percaya tentang satu Allah yang terdiri dari tiga pribadi yang disebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kedua, bahwa di dalam Perjanjian Lama dan Baru yang diberikan melalui ilham yang sempurna, berisi segala kebenaran yang perlu bagi kepercayaan dan kehidupan Kristen. Jadi kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru itu merupakan ilham yang sempurna yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Yang ketiga, orang Kristen itu harusnya mengerti bahwa manusia telah dilahirkan dengan suatu sifat dasar yang sudah jatuh dalam dosa, dan karena itu cenderung untuk berbuat kejahatan, dan hal ini terjadi terus-menerus. Jadi dalam hal ini, siapapun orangnya, ketika lahir ke dunia ini, kita ini sudah memiliki bibit dosa dari Adam dan Hawa. Jadi karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka keturunan Adam itu membawa bibit dosa itu. Sehingga ketika masih bayi, anak-anak itu kita tidak menyadari bahwa kita memiliki dosa. Tapi ketika kita sudah dewasa dan mulai dapat berpikir dengan baik, kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Yang pertama oleh karena benih dari keturunan manusia itu, dan yang kedua oleh karena kita sendiri yang berbuat dosa, yang tanpa disadari kita melakukan dosa itu dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, ini terus-menerus terjadi seperti itu. Maka kita sebagai orang yang percaya harus menyadari hal ini, maka kita harus juga berbaik dengan baik. Oke, kita berhenti sebentar. Ada pertanyaan? Apa bedanya persembahan persepuluhan sama persembahan sukarela, Pak? Jadi gini, persembahan seperpuluh atau seperpuluhan itu hasil dari kita bekerja. Jadi misalkan bekerja 1 bulan, kita punya penghasilan 1 bulan itu. Dan berarti selama 1 bulan itu penghasilan kita misalkan 1 juta. Nah, dari situ kita diharuskan untuk menyerahkan persembahan 10% dari 1 juta itu. Jadi kalau 10% dari 1 juta kira-kira berapa? Adilin. Dari 1 juta. 1 juta dipotong berapa? 100. Dari 100 juta atau dari 1 juta? 1 juta. 1 juta dipotong 10%. Dek, 100.000. Ya,
Jadi persembahan ini 100.000, ya 100.000 itu adalah yang harus kita persembahkan. Kalau penghasilan kita 5 juta, mau tambah gede lagi ya, 5 juta berarti 500.000 lagi, itu persembahan eh, perpuluhan namanya. Dan Pak Lukas juga persembahan perpuluhan. Jadi semua orang percaya memang dituntut memberikan persembahan perpuluhan hasil dari eh, pekerjaan kita. Nah, yang kedua itu persembahan sukarela. Nah, namanya saja persembahan sukarela. Maka itu bergantung dari gerakan hati kita ya. Jadi kalau misalkan di gereja terus kemudian kok rasanya ada sesuatu yang digerakkan oleh Tuhan, seperti sesuatu yang kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan itu yang dinamakan persembahan sukarela. Nah, persembahan sukarela itu bisa kita ketahui setiap minggu ada kantong kolektor ya. Kantong kolektor yang diedarkan. Nah, itu sebenarnya persembahan sukarela. Jadi, mengapa diedarkan? Nah, ini sebenarnya cara lama ya, dari dulu belum ada internet, belum ada telebanking, belum ada yang ini. Nah, gereja itu kan besar sekali dan jumlahnya banyak. Nah, untuk mengumpulkan persembahan itu, maka dibagikanlah tugasnya untuk melalui kantong persembahan, gitu ya. Nah, kantong persembahan itu diedarkan seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa dirubah kebiasaan ini, walaupun tidak semua orang menerima. Ada gereja yang kita di Sidoarjo itu memberikan persembahan sukarela itu maju ke depan. Di depan ada peti yang berlubang-lubang ya. Jadi ada tulisan persembahan khusus, persembahan sukarela, persembahan yang lain, ya seperti itu. Nah, kalau di tempat kita sudah berubah ya. Dulu kita edarin kantongnya ya, sebelum COVID. Nah, sebelum COVID itu kita edarkan, tapi oleh karena ada COVID, ada perubahan. Kita juga dipaksa berubah oleh Tuhan ya, dengan memberikan persembahan itu di kantong yang sudah disediakan. Yes. Nah, ini sebenarnya persembahan sukarela. Masih ada lagi persembahan sukarela yang mungkin karena sukacita sudah bertambah umur, ya. Nah, itu bisa memberikan persembahan. Mungkin ada apa? Dapat berkat besar. Wah, aku tuh dapat persembahan yang besar. Nah, karena sukacitanya, nah itu bisa memberikan persembahan. Oke, lanjut ya.